Siapakah Michel Foucault? Michel Foucault, tahun 1926 sampai tahun 1984, adalah seorang filsuf, sejarawan, kritikus sosial, dan intelektual asal Prancis yang dikenal karena karyanya yang luas dalam bidang filsafat, sosiologi, teori kritis, dan sejarah pemikiran. Beberapa aspek penting dari pemikiran filsafat dan karyanya. Foucault dikenal dengan analisisnya yang mendalam mengenai hubungan kekuasaan dan pengetahuan. Ia memperkenalkan konsep bahwa kekuasaan bukan hanya sesuatu yang diterapkan oleh negara atau individu, tetapi juga terjalin dalam struktur sosial dan wacana. Beberapa karya utamanya antara lain: The History of Madness, 1961. Membahas bagaimana masyarakat mengkonstruksi kegilaan dan bagaimana individu yang dianggap gila diperlakukan sepanjang sejarah. Discipline and Punish, 1975. Menganalisis bagaimana praktik penjara, hukuman, dan disiplin berubah dari masyarakat pramodern ke masyarakat modern, serta bagaimana kontrol sosial dilakukan melalui pengawasan. The Birth of the Clinic, 1963. Meneliti asal-usul praktik medis modern dan bagaimana pengetahuan medis terkait erat dengan kekuasaan. The History of Sexuality, tahun 1976 sampai tahun 1984. Sebuah kajian yang berpengaruh tentang bagaimana kekuasaan dan seksualitas terkait erat, dan bagaimana seksualitas dikonstruksi secara sosial di berbagai era sejarah. Filsafat Michel Foucault berpusat pada analisis hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan bagaimana institusi-institusi sosial membentuk kehidupan manusia. Pemikirannya bersifat interdisipliner dan seringkali menantang pemahaman tradisional tentang kekuasaan, kebebasan, dan identitas. Berikut adalah beberapa konsep inti dari filsafat Foucault. 1. Kekuasaan dan pengetahuan, power and knowledge. Foucault melihat kekuasaan dan pengetahuan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Baginya, pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral, ia selalu beroperasi dalam jaringan kekuasaan. Pengetahuan digunakan untuk mengontrol individu dan kelompok melalui wacana yang mendefinisikan kebenaran, normalitas, dan penyimpangan. Dalam pandangan Foucault, kekuasaan tidak hanya terpusat pada institusi seperti negara, tetapi tersebar di seluruh jaringan sosial, termasuk dalam hubungan antar individu, pendidikan, medis, dan psikologis. 2. Wacana, diskurs. Foucault memperkenalkan konsep wacana sebagai cara untuk memahami bagaimana pengetahuan dan kekuasaan beroperasi dalam masyarakat. Wacana mencakup praktik-praktik, bahasa, dan lembaga-lembaga yang mengatur bagaimana subjek dibicarakan dan dipahami. Misalnya, wacana medis tentang kesehatan dan penyakit menciptakan cara berpikir yang mengontrol tubuh individu, dan wacana hukum membentuk gagasan tentang kriminalitas dan hukuman. Wacana menentukan apa yang dianggap benar atau sah dalam masyarakat. 3. Pengawasan dan hukuman, Discipline and Punish. Dalam bukunya, Discipline and Punish, Foucault menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan berubah dari era kekuasaan monarki, berdasarkan hukuman fisik yang jelas, seperti penyiksaan publik, ke kekuasaan disiplin dalam masyarakat modern. Kekuasaan modern lebih halus dan terstruktur melalui institusi seperti penjara, sekolah, dan rumah sakit. Bentuk kontrol ini dilakukan melalui pengawasan,
yang membuat individu merasa selalu diawasi dan, karenanya, mengatur perilaku mereka sendiri. Foucault menyebut ini sebagai panoptikon, metafora yang diambil dari desain penjara yang memungkinkan seorang penjaga mengawasi semua tahanan tanpa mereka tahu apakah mereka sedang diawasi. 4. Biopolitik dan pemerintahan atas hidup, biopolitics. Foucault memperkenalkan konsep biopolitik untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan modern tidak hanya mengatur perilaku individu tetapi juga tubuh dan kehidupan biologis mereka. Kekuasaan biopolitik beroperasi dengan mengatur kesehatan, kelahiran, kematian, dan populasi secara keseluruhan. Negara modern menggunakan kebijakan kesehatan, pendidikan, dan reproduksi untuk mengontrol aspek-aspek kehidupan manusia yang paling mendasar. Di sini, kekuasaan tidak lagi sekadar menghukum atau membatasi, tetapi juga mengelola dan mengontrol kehidupan. 5. Arkeologi dan genealogi. Foucault menggunakan dua metode utama dalam analisis sejarahnya, arkeologi dan genealogi. Dalam pendekatan arkeologi, Foucault meneliti sejarah gagasan dan praktik dengan cara memetakan wacana yang berlaku pada periode tertentu. Ia ingin memahami bagaimana pengetahuan diatur pada waktu tertentu dan bagaimana gagasan tertentu dianggap benar atau salah. Genealogi, di sisi lain, adalah metode yang lebih berfokus pada bagaimana kekuasaan membentuk perkembangan sejarah. Genealogi melihat sejarah bukan sebagai proses linier atau progresif, tetapi sebagai rangkaian peristiwa yang saling terkait dengan kekuasaan dan kontrol sosial. Melalui pendekatan ini, Foucault menolak gagasan tentang kemajuan sejarah yang tunggal dan objektif. 6. Sejarah seksualitas. Dalam karyanya, The History of Sexuality, Foucault meneliti bagaimana seksualitas dikonstruksi secara sosial melalui wacana dan kekuasaan. Ia menolak anggapan bahwa masyarakat modern menjadi lebih terbuka terhadap seksualitas, sebaliknya ia berpendapat bahwa sejak abad ke-19, seksualitas semakin diatur melalui berbagai institusi seperti medis, psikologi, dan agama. Foucault mengungkapkan bagaimana wacana seksualitas digunakan untuk mengontrol tubuh dan perilaku individu. 7. Subjektivitas dan teknologi diri, Technologies of the Self. Foucault juga tertarik pada bagaimana individu membentuk identitas dan subjektivitas mereka. Ia memperkenalkan konsep teknologi diri untuk menjelaskan praktik-praktik yang digunakan individu untuk mengembangkan diri mereka, termasuk bagaimana mereka menginternalisasi norma-norma sosial. Foucault menekankan bahwa subjektivitas bukanlah sesuatu yang alami atau tetap, melainkan dibentuk oleh wacana dan kekuasaan yang beroperasi di sekitar individu. Orang menciptakan diri mereka sendiri dalam kerangka kekuasaan, pengetahuan, dan kontrol sosial. 8. Penolakan terhadap kebenaran mutlak. Foucault menolak gagasan tentang kebenaran mutlak. Baginya, kebenaran adalah produk dari wacana dan kekuasaan yang berlaku pada waktu tertentu. Apa yang dianggap benar berubah dari satu periode ke periode lainnya, tergantung pada siapa yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikannya. Dalam hal ini, Foucault skeptis terhadap narasi besar atau teori universal yang mengklaim memberikan kebenaran tunggal. Filsafat Foucault adalah sebuah kritik terhadap struktur sosial dan institusi yang mengendalikan kehidupan manusia, baik melalui wacana, pengetahuan, maupun kekuasaan. Pemikirannya terus mempengaruhi berbagai bidang, termasuk filsafat, sosiologi, studi budaya,
teori feminis, dan teori kritis. Foucault membantu kita memahami bahwa kekuasaan hadir di mana-mana, bukan hanya dalam bentuk represif, tetapi juga dalam bentuk yang mengatur bagaimana kita berpikir, bertindak, dan memahami diri kita sendiri. Michel Foucault meninggal pada 1984. Meskipun ia meninggal relatif muda, pemikirannya terus mempengaruhi berbagai bidang, termasuk filsafat, sosiologi, kriminologi, teori feminis, dan studi gender. Warisannya sebagai salah satu intelektual terkemuka abad ke-20 tetap bertahan hingga saat ini. Foucault dikenang sebagai seorang pemikir yang kompleks dan penuh nuansa, yang menyelidiki bagaimana kekuasaan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, dari institusi hingga tubuh individu. Demikianlah sekilas tentang Michel Foucault. Terima kasih. MAP TV Channel.